yang perlu kita ketahui, ya, bahwa bacaan yang harus kita baca di dalam solat atau bacaan yang merupakan rukun solat, ya itu hanya ada 5. Ya, maksudnya apabila kelima bacaan yang akan kami sebutkan nanti itu sudah kita baca semua di dalam solat, maka solat kita sudah dianggap sah, meskipun bacaan yang lainnya tidak kita baca sama sekali. Ya, jadi sekali lagi, asalkan kita sudah membaca 5 bacaan yang akan kami sebutkan nanti yang merupakan rukun solat, maka seandainya jika kita tidak membaca bacaan yang lainnya, maka solat kita sudah sah. Ya, karena bacaan di dalam solat itu ada juga yang statusnya sunnah, ya ada juga yang statusnya rukun solat. Ya, kalau yang kita tinggalkan adalah bacaan yang berupa rukun ini, ya solatnya tidak sah. Akan tetapi jika yang kita tinggalkan adalah bacaan yang statusnya hanya sunnah, itu tidak sampai membatalkan solat kita. Ya, bacaan yang pertama adalah bacaan takbiratul ihram atau takbir pembuka saat kita solat. Ya, itu harus diucapkan. Ya, kapan seseorang solat kok tidak melafazkan, tidak mengucapkan takbiratul ihram ini, ya maka solatnya tidak sah. Ya, ukuran minimalnya itu kita memperdengarkan ucapan kita ke telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ya, jadi kita harus memperdengarkan ya kelima bacaan ini ya minimalnya kepada telinga kita sendiri. Ya, jadi ini bacaan yang pertama adalah bacaan takbiratul ihram. Ya, kemudian bacaan yang kedua adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, bacaan surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya, berarti kalau sholat yang kita kerjakan itu misalnya 4 rakaat, ya berarti kita wajib membaca surah Al-Fatihah sebanyak 4 kali, yaitu setiap kali kita berdiri. Ya, kalau yang kita laksanakan adalah sholat sunnah tarawih misalnya 2 rakaat, ya berarti kita harus atau wajib membaca surah Al-Fatihah saat kita berada di rakaat yang pertama dan saat berdiri di rakaat yang kedua. Ya, itu adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, orang yang sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah karena surah Al-Fatihah ini adalah merupakan bacaan yang merupakan rukun sholat yang berupa bacaan. Ya, kemudian selanjutnya bacaan yang ketiga yang harus kita baca di dalam sholat adalah bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir. Ya, jadi kalau misalnya kita sholatnya sholat maghrib, sholat asar, sholat isya, ya, sholat zuhur, ya itu kan kita 2 kali tahiyat. Ya, maka tahiyat yang pertama itu statusnya sunnah. Ya, kalau kita tidak membaca tahiyat pada duduk tahiyat pertama saat kita sholat zuhur misalnya, atau sholat maghrib, atau sholat isya, ya maka itu tidak sampai membatalkan sholat, karena membaca tahiyat saat kita duduk tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah. Ya, yang wajib itu adalah bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir itu harus kita baca. Ya, kalau orang sholat pada tahiyat duduk tawarruk di duduk terakhir, dia tidak membaca tahiyat akhir, maka sholatnya tidak sah. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan sholat tarawih? Ya, sholat tarawih itu tahiyat akhirnya yang mana? Kan cuma 2 rakaat. Ya, maka tahiyat akhirnya itu adalah ya tahiyatnya itu. Ya, saat kita sebelum salam itulah tahiyat akhir untuk sholat tarawih. Ya, tidak ada tahiyat awalnya karena hanya dua rakaat seperti sholat subuh. Ya, adapun bacaan yang wajib yang harus kita baca saat tahiyat akhir, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi hanya sampai di sini. Ya, hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah yang harus kita baca pada saat kita tahiyat akhir. Ya, ada yang bertanya, kok tahiyat awalnya sama dengan tahiyat akhir? Ya, memang sama.
bacaan tahiyat awal itu dengan tahiyat akhir memang sama, hanya saja statusnya yang berbeda. Ya, membaca tahiyat pada duduk tahiyat awal itu sunnah, sedangkan membaca tahiyat pada duduk terakhir sebelum kita salam itu hukumnya adalah wajib atau merupakan rukun solat yang apabila kita tidak membacanya, solat kita tidak sah. Ya, jadi ini yang ketiga yang harus kita baca adalah bacaan tahiyat akhir. Kemudian selanjutnya yang harus kita baca saat solat adalah bacaan solawat kepada Nabi sesudah tasyahud akhir. Ya, jadi setelah kita membaca sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada saat duduk tahiyat akhir, setelah itu yang keempat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, ini adalah paling minimalnya. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, kalau kita mau menyempurnakannya lebih bagus lagi. Ya, tapi yang wajib hanya ini ya. Yang wajib hanya ini. Adapun jika kita ingin melengkapkan sunnahnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang sempurnanya. Ya, akan tetapi yang wajibnya hanya sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, jika seandainya setelah sampai di sini kita sudah ingin salam, ya maka sudah boleh, solatnya sudah sah. Ya, meskipun tidak sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Asalkan kita sudah baca tahiyat, kemudian baca solawat kepada Nabi, ya kemudian salam, maka solat kita sudah sah. Ya, selanjutnya bacaan wajib yang kelima adalah salam yang pertama. Ya, salam itu kan ada dua, salam pertama dan salam kedua. Salam pertama kita disunnahkan menoleh ke kanan. Ya, jadi mengucapkan salamnya itu merupakan wajib hukumnya atau merupakan fardu salat. Adapun menolehnya ke kanan itu hukumnya sunnah. Ya, dan di salam yang kedua itu mengucapkan salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Menoleh ke kiri pun saat salam kedua itu hukumnya sunnah. Nah, jadi kepada saudara yang bertanya, asalkan kita sudah membaca 5 bacaan ini termasuk imam yang Anda ikuti tadi, selama dia sudah membaca 5 bacaan ini, maka meskipun dia tidak membaca bacaan yang lainnya, solatnya sudah sah. Seperti yang Anda permasalahkan tadi, ya mungkin dia tidak menyempurnakan bacaan surah doa iftitahnya. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah doa iftitah masuk salah satu di antara yang 5 kita sebutkan tadi? Jawabannya tidak. Berarti membaca doa iftitah hukumnya adalah sunnah. Seandainya seseorang tidak menyempurnakan bacaan iftitahnya atau bahkan sama sekali tidak membacanya sekalipun, itu solatnya tetap sah karena membaca doa iftitah hukumnya sunnah. Ya, begitupun yang dipermasalahkan tadi doa saat ruku dan sujud. Ya, begitupun duduk di antara dua sujud. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah doa ruku, doa sujud, doa duduk di antara dua sujud itu juga tadi masuk dari salah satu yang 5 ini? Ya, coba kita lihat, ada nggak doa ruku, doa sujud, doa duduk di antara dua sujud? Tidak ada kan? Ya, berarti bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud itu hukumnya adalah sunnah. Ya, seandainya seseorang tidak menyempurnakan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali saat dia sujud, ya jangankan tidak menyempurnakan, tidak membacanya sekalipun, solatnya sah karena itu sunnah. Begitupun juga doa di antara duduk di antara dua sujud, membaca doa pada saat duduk tersebut hukumnya sunnah. Doa ruku juga seperti itu. Ya, membaca doa ruku sebanyak 3 kali saat kita ruku, Subhana Rabbiyal A'la wa Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, itu hukumnya juga adalah sunnah. Nah, jadi seperti itu. Hanya saja yang perlu diperhatikan, ya ketika ruku dan sujud, ya i'tidal dan duduk di antara dua sujud adalah tumakninah. Ya, maksudnya kita berdiam sejenak saat kita duduk, saat kita sujud, saat kita ruku, saat kita i'tidal kita diam sejenak seukuran 1 kali bacaan subhanallah. Ya, jadi kalau kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya berarti itu sudah tumakninah. Ya, kita sudah mau bangkit ke i'tidal, subhana rabbiyal azim wa bihamdih 1 kali, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu sudah memenuhi derajat syarat disebut tumakninah. Ya, kalau dia sudah berdiam diri pada keempat tempat tadi, yaitu saat ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya paling minimalnya seukuran 1 kali bacaan tasbih subhanallah. Jadi seperti itulah.